يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat karunia cahaya iman ini, sehingga kita hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Bahwa sesungguhnya kalau bukan karena karunia iman dan cahaya iman yang ada di dalam diri kita, maka mustahil kita hadir di tempat yang mulia ini. Karena cahaya iman inilah yang mesti kita syukuri, bahwa mesti kita bersyukur bahwa sekiranya tak ada cahaya iman pada diri kita, maka kita sesungguhnya derajat kita jatuh sebagai derajat manusia, jatuh serendah-rendahnya karena cahaya imanlah sehingga kita hadir dan menghadiri majelis Jumat ini. Segala puji bagi Allah atas segala karunia dan cahaya iman ini. Ini adalah permata diri bagi umat-umat. Ini adalah permata diri bagi setiap insan. Ketika permata diri ini diabaikan, ketika permata cahaya iman ini dilemparkan, maka tidak akan mendapatkan lagi kebahagiaan di dunia ini. Jemaah boleh bersenang-senang, namun tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Mereka mencari kesenangan di mana-mana, tetapi sesungguhnya mereka adalah berada di dalam kesepian jiwa karena melemparkan cahaya iman, bahwa sumber daripada kenikmatan dan kebahagiaan itu bukan adanya di luar, tetapi adanya di dalam diri kita. Jika kita tidak menggunakan cahaya iman ini, dimanapun kita tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Cahaya iman ini adalah permata diri. Allah sudah meletakkan cahayanya di dalam diri kita melalui dengan meniupkan ruhnya, sehingga melalui ruh inilah terhubung kepada Allah, bahwa wahai manusia, bahwa sesungguhnya antara hamba dengan Tuhan itu terhubung karena adanya ruh di dalam diri kita. Inilah yang mesti dijaga, karena cahaya iman inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jangan sampai melalaikan cahaya iman ini, jangan sampai melemparkan cahaya iman ini lalu memilih kesenangan-kesenangan duniawi, pada akhirnya akan menyesal di akhirat kelak. Jangan sampai terjadi pada umat-umat sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah bukti tanda bahwa kehadiran para jamaah, para umat-umat di majelis ini menandakan adanya daripada cahaya iman itu. Semoga yang di luar di sana tetap menjaga cahaya imannya, dan suatu waktu kelak akan bisa masuk bersama kita dan menikmati kebahagiaan, bahwa betapa bahagianya orang-orang yang memiliki cahaya keimanan. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cahaya rahmatan lil alamin yang telah meliputi dunia dan akhirat. Bahwa cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya itu adalah cahaya iman yang ada di dalam diri kita. Karena cahaya iman ini adalah cahaya syafaat, dan Rasulullah akan memberikan syafaat kepada mereka yang menjaga cahaya iman ini. Inilah yang mesti dijaga, bahwa cahaya iman adalah cahaya Rasulullah. Inilah yang mesti dijaga dan terus dikembangkan, bahwa di dalam diri kita ada cahaya Rasulullah yang mesti kita senantiasa melantunkan salam dan salawat pada baginda Rasulullah, agar rohani kita terhubung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu adalah panggilan cinta kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil kita, ummati, ummati, ummati. Adakah umat-umat sekarang ini memiliki kesadaran bahwa baginda Rasulullah sejak dulu telah manggil umatnya dengan panggilan ummati, ummati? Mengapa umat-umat sekarang ini begitu angkuh untuk menjawab ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah? Itu adalah pembuka bagi kita sekalian, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dan semoga segala dosa-dosanya diampuni. Pada Jumat kali ini, Khatib akan membawakan tema tentang masalah mensucikan diri, masalah bertobat, yakni di surah Al-Baqarah ayat ke-74 dikatakan afala
yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pahamilah bahwa sesungguhnya kita dilahirkan di dalam keadaan fitrah, di dalam keadaan suci. Maka kita mesti kembali di dalam keadaan suci pula. Karena Allah mensahirkan kita dilahirkan ke dalam fitrah, maka mesti di dalam keadaan fitrah, mesti kembali di dalam keadaan suci, tidak mempersekutukan Allah. Itulah maka dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, berserah dirilah, ikutilah kehendak-kehendak Allah, leburkanlah keinginanmu untuk mengikuti kehendak Allah, dan janganlah engkau mati sebelum berserah diri atau menjadi muslim. Karena di ayat sebelumnya sesungguhnya tak sadar kita bahwa kita melakukan kesyirikan dan mempersekutukan Allah. Allah menciptakan kita, namun kita berpaling dan menjadikan hawa nafsu kita sebagai pengganti Tuhan. Ini berbahaya bagi umat-umat. Jangan sampai kita merasa bertuhan, jangan sampai kita mengaku bertuhankan Allah, namun Allah menjawab, sesungguhnya hamba-hamba itu telah menjadikan hawa nafsu sebagai pengganti Tuhannya. Karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dan semoga senantiasa di dalam bimbingan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ini adalah penuh dengan dosa. Kita semua ini jangan merasa beriman. Jangan sampai kita merasa beriman sehingga kita merendahkan dan menghina orang lain. Kita ini adalah pendosa. Namun seburuk-buruk pendosa ketika dia sudah tidak merasakan rasa bersalah dan rasa berdosanya. Seburuk-buruk pendosa ketika dia sudah tidak merasakan bahwa kami telah melakukan dosa. Karena itu janganlah meninggikan diri kita dengan menginjak orang lain. Janganlah memuliakan diri kita lalu menghina orang lain. Janganlah mengatakan bahwa kita lebih sunnah dibanding orang lain. Bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa yang terbaik di antara kalian. Karena itu mari kita senantiasa bertobat. Karena di Al-Quran sudah sangat nyata dinyatakan bahwa sesungguhnya jika engkau ingin masuk di dalam cinta Allah, maka sucikanlah dirimu, senantiasalah bertobat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Jangan sampai kita merasa mulia, jangan sampai kita merasa tidak memiliki rasa dosa, yang pada akhirnya kita merasa beriman, tetapi keimanan itu justru menumbuhkan daripada sifat-sifat iblis, mewarisi daripada sifat-sifat iblis, bahwa aku lebih baik dari kalian. Bukankah itu sifat iblis? Keimanan adalah ketertundukan hati terhadap Allah. Keimanan adalah cahaya hati saling menghargai. Keimanan adalah akhlak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Untuk apa berbagai label-label kalau tidak ada akhlak? Jagalah akhlak, jagalah adab. Karena jika tidak beradab, maka akan berujung menjadi biadab. Karena itu ini akan tegas disampaikan lagi kepada umat-umat sekalian, bahwa kita dilahirkan di dalam keadaan fitrah, kita dilahirkan dalam keadaan suci. Mustahil Allah akan menerima kita di dalam keadaan kotor. Bahwa engkau wahai manusia, aku hadirkan engkau di muka bumi ini, maka mesti engkau kembali di dalam keadaan suci. Maka Allah perintahkan kepada kita, kepada hamba-hambanya. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi himbauan Allah kepada hamba-hambanya, bahwa jangan merasa engkau suci, jangan merasa suci. Siapa yang merasa suci, siapa yang merasa beriman dan tidak merasa berdosa, maka akan terkena teguran itu. Jangan sampai keimanan kita justru melumpuhkan kesombongan. Jangan sampai keimanan kita justru meninggikan diri kita, lalu mensifati sifat-sifat iblis, bahwa aku lebih baik dari kau.
Aku lebih baik dari kamu. Pahamilah sesungguhnya Allah memandang hatimu, bukan memandang ilmumu, bukan memandang jubah-jubahmu, bukan memandang tampilan-tampilanmu, tetapi Allah memandang hatimu, keikhlasan hatimu kepadanya. Apa itu ikhlas? Tidak menuntut apapun kecuali ketaatan kepada Allah. Itulah yang disebut ikhlas. Beribadah secara ikhlas, berserah diri kepada Allah. Bahwa sesungguhnya ya Allah ya Tuhanku, bahwa sesungguhnya aku diciptakan oleh Engkau, maka mestilah keinginanku aku leburkan kepada kehendak-Mu, maka keinginan nafsuku aku leburkan dan mengikuti kehendak-Mu ya Allah ya Tuhanku. Bahwa sesungguhnya Engkau sangat mencintaiku, bahkan menyuruhku untuk bertobat. Maka siapa yang menggunakan dunia ini untuk bertobat, maka sungguh mereka beruntung. Dan siapa menunggu saat kematian mereka akan bertobat, maka sungguh celakalah orang-orang itu, karena pintu tobat sudah tertutup. Pahamilah fase perjalanan kita adalah fase di alam ruh. Di sana ada perjanjian, alastu birabbikum. Ada perjanjian bahwa pada saat engkau hidup di dunia, jangan lupa senantiasa mengisahkan dirimu denganku. Jangan lupa selalu kontak antara aku dengan dirimu. Maka dia diungkap kemudian di alam rahim. Lalu hiduplah di alam dunia ini. Roh menjadi jiwa. Ketika jasad bertemu dengan roh, maka dia disebut jiwa. Ketika jiwa-jiwa ini sudah bertebaran di mana-mana, maka mereka melupakan perjanjiannya dan ketaatannya kepada Allah. Mereka melupakan segala perjanjian-perjanjian dalam ruh, bahwa engkau jangan lupa bahwa engkau harus senantiasa mengesahkan dirimu terhadap dirimu. Jangan engkau mengikuti keinginan-keinginanmu yang pada akhirnya nafsumu akan membinasakanmu. Tetapi ikutilah daripada kehendak-kehendak Allah, maka engkau akan selamat di dunia dan di akhirat. Jangan disangka kita diciptakan di dalam keadaan main-main. Dunia ini singkat, tapi pahamilah di alam barzah, di alam kubur itu sangat panjang. Bayangkan ketika kita tersiksa di sana, maka kita menunggu di hari kebangkitan. Maukah kita merasakan di saat kita mati, lantas kita menunggu di dalam keadaan siksa sampai di sana? Karena itu di antara setiap anak Adam itu banyak salahnya, dan sebaik-baik yang bersalah adalah orang yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi apakah merasa berdosa, apakah merasa beriman? Jangan sampai merasa beriman lalai terhadap bertobat. Maka mesti kita senantiasa bertobat dan mensucikan diri kita. Ada suatu amalan yang mesti diamalkan bagi umat-umat Rasulullah agar kembali di dalam keadaan suci, agar kembali di dalam keadaan selamat. Yakni Rasulullah mengajarkan kita pada saat itu, hadis ini diturunkan pada saat itu baginda Rasulullah SAW berjalan, lalu menemukan sebuah pohon yang kering, lalu memukul pohon itu dan daun-daunnya berguguran. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adalah menggugurkan dosa sebagaimana pohon-pohon merontokkan daunnya. Jadi ada ucapan istighfar, astagfirullah. Istighfar itu juga sesungguhnya adalah zikir, meminta tobat sekaligus bersikir terhadap Allah karena astagfirullah. Kemudian kedua, untuk mensucikan diri kita dan kita di dalam keadaan kembali fitrah dan semua akan selamat, karena setiap dari kita akan memasuki pintu kematian. Dan hak umat-umat yang tercinta jangan sampai kita kembali di dalam keadaan kotor. Maka ini adalah amalan yang mesti diamalkan dengan senantiasa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka dosa-dosa akan rontok sebesar bagaimanapun dosa kita itu akan rontok, karena alam hikmah, alam suci yang akan merontokkannya. Itulah Allah yang Allah senangi, bahwa sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian, di antara umat-umat adalah senantiasa bertobat, senantiasa mensucikan diri. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya.
Maka jika ingin masuk di dalam cinta Allah, buang sifat-sifat daripada sifat-sifat iblis yang merasa suci. Merasalah, menghadaplah kepada Allah dengan merasa berdosa, maka Allah akan memuliakanmu. Ketika menghadap kepada Allah dengan merasa beriman, maka akan mengikuti iblis. Allah akan menghempas kamu dari kemuliaannya. Maka itulah sebabnya buanglah pakaian-pakaian sifat-sifat lama kita. Buatlah sifat-sifat nafsu, biarlah sifat-sifat kecemburuan, kemarahan, kedengkian dan berbagai macam sifat-sifat buruk. Maka gunakanlah cahaya nur, pakaian cahaya nur yang senantiasa menjadi rahmat bagi orang lain. Jika ada yang bertikai, maka damaikanlah. Jangan memprovokasi atas berbagai macam daripada pertikaian itu sendiri. Damaikanlah saudara-saudaramu jika mereka bertikai. Jika mereka membicarakan keburukan orang lain, maka ingatkanlah bahwa sesungguhnya janganlah memaafkan saudara-saudara kita. Jangan menghina para pendosa, karena bisa jadi suatu waktu mereka mendapat hidayah dan dia lebih beriman kepada kita, dan kita merasa beriman, pada akhirnya kita dihempaskan di dalam kehinaan. Demikianlah jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Inilah kalam-kalam hidayah yang mesti diresapi, dijiwai dan direnungi, bahwa kalam-kalam ini mestilah diterima dengan penuh hati yang ikhlas dan diamalkan apa yang telah tersahir untuk mensucikan diri kita. Sesungguhnya sudah jelas kalam Rasulullah tiada keraguan atasnya, bahwa siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana rontoknya daun-daun yang kering. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.